Salam, jumpa lagi bersama saya di kanal Pijar-Pijar Hikmat. Sobat Hikmat, portal berita Jerman Deutsche Welle merekam sebuah museum yang unik di Jerman, yaitu Museum Keserakahan. Jadi museum ini mencoba merekam, mengeksplorasi dampak negatif dari keserakahan dalam sepanjang sejarah bangsa Jerman. Uniknya di situ ada satu nama yang menarik buat saya, yaitu Fritz Haber. Dia ada seorang ilmuwan yang cerdas luar biasa, dan pada tahun 1918 Haber memenangkan Nobel Kimia karena lewat penelitiannya bisa menghasilkan pupuk amonia yang bisa menyelamatkan miliaran orang sehingga mereka tidak gagal panen karena pupuk yang ditemukan oleh Fritz Haber ini. Tetapi satu sisi, Fritz Haber juga dikatakan sebagai seorang ilmuwan yang ambisius. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas terhadap pencapaian prestasi yang sudah dia peroleh. Akhirnya dalam perkembangan waktu, dia pun direkrut dengan bangsa Jerman. Oleh Nazi Jerman, dia direkrut untuk membuat sebuah senjata pemusnah massal. Dan dia meneliti sedemikian sehingga menghasilkan sebuah hasil penelitian yang mengerikan. Hasil penelitiannya itu dipakai di dalam pemusnahan massal jutaan orang, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Satu sisi dia meroleh Nobel, tapi satu sisi dia adalah orang yang serakah di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Apa sih serakah itu? Serakah itu ada keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Ambisi yang benar-benar tiada batas. Orang yang tidak pernah merasa cukup atas apa yang dia miliki, baik itu kekayaan, materi, uang, kemakmuran, pencapaian, prestasi, tidak pernah merasakan kepuasan. Itulah yang disebut dengan keserakahan. Kitab Amsal menganggap serius keserakahan atau loba ini, maka dia mengatakan supaya kita menjadi orang yang berhemat, yang waspada terhadap ketamakan. Seperti dalam Amsal 1 ayat 19 demikian bunyinya. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi isu yang terpenting dalam masalah keserakahan bukan masalah harta, kekayaan, materi, uang dan sebagainya. Tetapi keserakahan itu adalah masalah hati. Hati yang jauh dari Tuhan. Sekalipun orang memiliki segalanya, baik itu materi, uang yang begitu melimpah, tapi kalau orang itu serakah, orang itu tidak pernah merasakan kepuasan. Jadi ada sejenis kutukan yang melekat pada orang yang serakah dan rakus, tamak atau loba ini. Yaitu apa? Mereka dikutuk tidak pernah puas. Lalu bagaimana kita sebagai orang berhikmat supaya kita itu tidak serakah? Nasihat praktisnya adalah kita sebagai orang-orang harus hidup bijaksana, yang bisa diwujudkan melalui hidup yang penuh syukur. Selalu jeli teliti melihat kebaikan Tuhan. Kita mensyukuri, berusaha mencukupkan diri atas berkat-berkat Tuhan. Lalu kita pun harus hidup berbagi dengan orang lain. Kita yang sudah diberkati, kita harus bersyukur dengan cara memberkati orang lain. Inilah resep jitu untuk menghentikan keserakahan. Kiranya pertemuan kita kali ini membuat hikmat kita makin berpijar.